Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktek biologi mengenai fotosintesis, yaitu mengenai reaksi gelap dan terang. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu Di sini ada jepitan, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja pada praktik ini. Yaitu yang pertama, pilihlah daun yang terkena sinar matahari. Lalu yang kedua, pilihlah daun yang sehat atau yang kualitasnya bagus. setelah langkah selanjutnya yaitu membungkus daun menggunakan aluminium foil. Bungkus daun serapat mungkin. Masih ada berongga di situ. Jangan sampai ada rongga-rongga ataupun masih terpapar sinar matahari. Lalu jepit menggunakan jepitan. Tahap selanjutnya yaitu memetikan daun yang sudah dibungkus oleh aluminium foil. Suara kalian. Rohman suruh ngambil duluan kok. Tunggu sampai 15 menit. Langkah selanjutnya yaitu ambil daun yang sudah direbus menggunakan pinset, masukkan ke dalam alkohol. Lalu rebus daun yang sudah dimasukkan ke dalam alkohol menggunakan api. Tunggu tinggal 5 menit. Setelah alkohol sudah menghijau, lalu angkat daun. Lalu ditaruh di atas tisu agar airnya sedikit. Langkah selanjutnya yaitu pemotolan menggunakan betadin hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu angkat daun yang sudah dipotong-potong oleh betadin menggunakan pinset ke atas tisu, lalu hingga kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil percobaan kami mengenai pengaruh cahaya terhadap daun. Itu percobaan tujuan percobaan. Siswa dapat menyelidiki ada tidaknya amilum dalam daun sebagai hasil fotosintesis pada tumbuhan hijau. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah proses fotosintesis pada tumbuhan hijau mengandung amilum? Selanjutnya, hipotesis. Dari rumusan masalah di atas, buatlah suatu dugaan sementara untuk percobaan atau hipotesis untuk menjawab rumusan masalah di atas. Pada percobaan ini kami mempunyai hipotesis bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan amilum. Hal itu karena ditandai dengan salah satu hasil akhir fotosintesis yaitu menghasilkan gula. Selanjutnya, variabel manipulasi, daun jeruk dan aluminium foil. Variabel kontrol,
air, spiritus, dan betadin. Selanjutnya variabel respon, yaitu alkohol dan perubahan daun. Hasil pengamatan, tabel dan perubahan warna daun. Perlakuan pada daun bagian yang ditutupi aluminium foil. Sebelum direbus berwarna hijau segar, dan setelah direbus berwarna coklat kekuningan layu. Selanjutnya perlakuan pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Sebelum direbus berwarna hijau segar, dan setelah direbus hijau gelap. 1. Apakah ada perbedaan hasil uji Google pada bagian yang ditutup dan tidak ditutup? Jelaskan perbedaan hasil pengamatan dan penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Daun yang direbus menggunakan air tidak terjadi perubahan, sedangkan daun yang direbus menggunakan alkohol mengalami perubahan warna. Hal itu terjadi karena alkohol berfungsi untuk meluruhkan klorofil atau dari hijau daun. Lalu berdasarkan reaksi tersebut, apakah yang dibutuhkan agar fotosintesis dapat berlangsung? Itu air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari. B. Apakah hasil dari fotosintesis, yaitu glukosa atau C6H12O6 plus 6O2 dan oksigen atau O2. Yang ketiga, proses fotosintesis pada dasarnya merupakan proses perubahan energi. Jelaskan perubahan energi yang terjadi, yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbon dioksida yang disebut amilum. Bagian yang tertutupi aluminium foil tidak terdapat amilum, sedangkan bagian yang tidak ditutupi aluminium terdapat amilum. Beri aplaus untuk kelompok benar ya Ibu? Iya ya. Jadi alhamdulillah hari ini